prokrastinasi atau kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang penting seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Meskipun memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan tugas-tugas, seringkali seseorang terjebak dalam siklus menunda-nunda yang sulit diputuskan. Pertanyaan bagaimana cara mengatasi prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, ini mencerminkan kebutuhan untuk menemukan strategi yang mungkin dan diterapkan oleh seseorang untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana seorang David mengatasi tantangan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Adalah David, seorang profesional yang berbakat, merasa sering frustasi dengan kebiasaan menunda-nunda yang sering menghalangi kemajuannya. Meskipun memiliki impian yang besar dan tujuan yang jelas, David sering menunda-nunda tugas yang penting dan akhirnya merasa stres dan tertekan ketika tenggat waktu semakin dekat. Awalnya David merasa sulit untuk melakukan godaan untuk menunda-nunda. Namun dengan kesadaran akan dampak negatifnya, dia mulai mencari cara untuk mengatasi kebiasaan ini. Pertama-tama, David mulai dengan mengidentifikasi akar penyebab dari kebiasaannya menunda-nunda dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa sering kali kecemasan akan kegagalan, ketakutan akan kritikan, atau rasa malas adalah faktor-faktor yang memicu kebiasaan untuk menunda-nunda. Dengan memahami penyebab prokrastinasi ini, David dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya, David mencari cara untuk meningkatkan motivasinya dan menghilangkan rintangan-rintangan yang menghambatnya untuk bertindak. Dia mungkin membuat daftar alasan mengapa tugasnya itu penting baginya dan menciptakan gambaran yang jelas tentang manfaat yang akan dia dapatkan ketika menyelesaikannya tepat waktu. David juga mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi tekanan dan ketakutan yang mungkin dia rasakan, seperti memecah tugas menjadi langkah-langkah lebih kecil dan terukur, serta merencanakan hadiah bagi dirinya sendiri setelah menyelesaikan tugas tersebut. Dalam upaya untuk mengatasi godaan dari prokrastinasi atau menunda-nunda ini, David mencari cara untuk meningkatkan disiplinan dan tanggung jawab pribadinya. Dia menyadari bahwa penting untuk mengembangkan kebiasaan yang memungkinkan dia untuk tetap konsisten dan fokus dalam menjalani tugas-tugasnya. David mungkin menggunakan teknik-teknik seperti membuat jadwal harian, menetapkan tenggat waktu yang realistis, atau mengatur lingkungan kerja yang bersih dan terorganisir untuk membantunya tetap fokus dan produktif. Selanjutnya, David belajar untuk mengelola waktu dan energinya dengan bijaksana. Dia menyadari bahwa penting untuk mengalokasikan waktu untuk istirahat dan pemulihan serta menghindari overwork yang dapat menyebabkan kelelahan dan kejenuhan. David juga mempraktikkan konsep done is better than perfect, yang berarti bahwa lebih baik menyelesaikan tugas dengan baik daripada menunda-nunda untuk mencapai kesempurnaan yang tidak realistis. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kreativitas, David mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dan melakukan perubahan yang diperlukan. Dia mungkin menghindari gangguan-gangguan seperti media sosial atau hiburan yang mengganggu, serta mencari tempat kerja yang tenang dan teratur untuk membantunya tetap fokus dan terorganisir. Melalui perjalanan David, kita dapat menarik beberapa pelajaran tentang berharganya cara mengatasi penundaan atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Pertama, identifikasi akar penyebab dari suka menunda-nunda dalam kehidupanmu. Kedua, tingkatkan motivasimu dan hilangkan rintangan-rintangan yang menghambatmu untuk bertindak. Ketiga, tingkatkan disiplin dan tanggung jawab pribadimu. Keempat, kelola waktu dan energimu dengan bijaksana. Kelima, ciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kreativitas. Ini adalah strategi David dalam menjembatani kesenjangan antara niat dan tindakan yang berguna dalam mengalahkan kebiasaannya menunda-nunda. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu terinspirasi? Jika iya, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye.